Dalam Islam, nah kalau saya menemukannya ada yang lebih tinggi sebenarnya dan lebih kita rindukan gitu daripada surga, yaitu ridhonya Allah gitu. Nah, Iya, untuk mencapai surga itu ya benar-benar hanya atas ridho dan rahmat Allah semata gitu ya, gitu. iya. Dan yang pertama yang sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya hanyalah Islam gitu. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya di Surabaya gitu ya, saya baru tepat, kan saya sih ada 17 Juni 2021, jadi 17 Desember kemarin itu 1,5 tahun gitu ya. Alhamdulillah sudah 1,5 tahun gitu ya, jadi eh, masih belajar untuk istiqomah gitu. Saya sampai apa nih dokter Karisa syahadatnya tanggal berapa gitu ya, saking seringnya dengerin YouTube-nya. 15 Maret 2020 gitu ya, pertama kali pandemi gitu loh. Oke, saya mau sedikit tanya-tanya ya, kemarin udah ngobrol-ngobrol. Jadi kita ini sebagai orang yang pernah diizinkan Allah untuk hijrah, tentunya kan kita hanya bisa membandingkan gitu ya dok ya. Kira-kira apa perbedaan pola pikir antara agama dokter sebelumnya dengan setelah menjadi Islam, khususnya tentang cara mencapai surga atau jannah. Iya. Masya Allah, selamat ya Fuleni, alhamdulillah ikut senang dengar Alhamdulillah. perjalanan hidayah. Udah ada YouTube-nya juga, mau lihat juga. Iya, nanti saya kirim ya. Ya, Masya Allah. 17 Juni ya, saya jadi ngafalin juga nih 17 Juni 2021 ya. Masya Allah. Ya, eh, saya nggak tahu Bu Leni berarti yang sebelumnya agama apa itu saya belum tahu. Nah, kalau yang saya percaya sebelumnya itu kan Sama sih dengan dokter. sama ya, sama ya. Ya kan Sama. dulu dibilangnya apa percaya aja ya, keselamatan kan Iya. udah dijamin, semua pasti masuk surga gitu kan. Nah, semua ibadah yang Iya. dilakukan itu kan merupakan apa ungkapan syukur dibilang ya atas Iya. jaminan itu. Nah, kalau di dalam Islam, nah kalau saya menemukannya ada yang lebih tinggi sebenarnya dan lebih kita rindukan gitu daripada surga, yaitu ridhonya Allah gitu. Nah, Iya. untuk mencapai surga itu ya benar-benar hanya atas ridho dan rahmat Allah semata gitu ya, gitu. Iya. Yang pertama yang sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya hanyalah Islam gitu. Nah, yang kedua rahmat Allah ya turunnya bagi orang-orang yang pertama yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah ya gitu, yang beriman dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, yang beramal soleh sesuai syariat gitu. Bahkan di dalam Islam kalau dulu saya kenal surga ya satu, surga neraka satu gitu ya. Tapi kalau kita tahu di dalam Islam ada tingkatan ya baik surga maupun neraka gitu kan, dan penghuninya Iya. ada masing-masing gitu ya untuk siapa itu disediakan gitu ya. Nah, dari tahu ada beberapa tingkatan surga itulah yang akhirnya kita pada akhirnya berlomba-lomba sebenarnya di dunia ini untuk meraih
ridhonya Allah. Itu sih mungkin Bu Leni kalau ringkasnya gitu ya, kalau saya lihat perbedaannya gitu tentang bagaimana pandangan Islam untuk mencapai surga. Mungkin ada tambahan dari Bu Sivana. Dia lebih senior lagi nih Bu Leni. Duluan syahadatnya maksudnya. Kalau saya seniornya sahadatnya aja, tapi ilmunya banyakan dokter Ica. Kalau ini Cileni dulunya penginjil ini dokter Ica. Jadi dulu ini penginjil. Ceritanya tuh dulu dia mau menginjili seorang apa sih teman-temannya ya, malah dia diinjili gitu loh. Didakwa. Malah dikasih dakwah. Dia tadinya dia mau menginjili gitu maksudnya. Malahan jadi malah mungkin ya memang udah saatnya aja dapat hidayah kali ya. Masya Allah. Ada kisah lucu kalau saya dengar dari cerita Cileni. Oh ya Ci, iya saya dulu suka nginjilin orang katanya. Malah saya kok jadinya yang dikasih tahu tentang Islam gitu malah berpikir oh iya ya kayaknya lebih masuk logika ini gitu kayaknya kan. Ajarannya yang jadinya ya begitu. Ya jadi kalau sebagai seorang mantan kafir kan memang kita kan pasti ada perbedaannya lah dokter ya pasti ya dari pola pikirnya. Kalau dulu kan mungkin kita nggak berpikir oh ya paling ya udahlah cukup berbuat baik itu, nggak berpikir nanti di akhirat kita ada seperti di Islam kan ada ditimbang segala amal baik amal buruk. Kalau di ajaran kita yang dulu mana ada sih kayak gitu kan, kayak siksa kubur kita mana dikasih tahu kayak gitu kan, nggak ada. Otomatis pola pikir kita udah pasti berubah gitu loh. Kayaknya langsung mikir, oh ya kita harus banyak berbuat amal baik nih gitu kan, mumpung masih hidup gitu. Kalau udah mati aja, bagaimana kita mau berbuat amal baik lagi gitu kan, mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita sebanyak-banyaknya mumpung masih hidup gitu. Kalau saya berpikir justru sekarang lebih, kalau saya secara pribadi ya dibandingin dulu gitu, pola pikir saya sekarang ini lebih ya udahlah, maksudnya berserah diri aja gitu. Saya anggap ini bersodako, banyak-banyak beramal jariah gitu kan. Jadi perbedaannya di situ aja gitu. Kalau dulu-dulu kan kayaknya nggak apa sih, nggak berpikir sayang duit gitu kan, masih berpikir sayang duit. Kalau sekarang duit buat apa sih kan, kalau dipikir-pikir kita mati juga nggak bawa duit gitu kan. Emang kita dikubur bawa duit masuk ke liang kubur kan, enggak. Justru kan Allah itu menguji kita dengan harta kita gitu. Kita nggak punya harta, kita diuji. Kita punya harta, kita juga diuji gitu kan. Jadi kalau kita punya harta, kita diuji apakah kita mau memberi. Jadi begitu kita semakin banyak memberi, kita juga akan semakin banyak diberi gitu loh. Dan itu yang saya alami juga dokter Ica gitu. Jadi Allah tuh mengganti berlipat-lipat bahkan dari uang yang kita keluarkan gitu. Jadi nggak usah terlalu kayak dulu kan kalau dulu pikiran saya sayang duit gitu kan, ngasih orang gitu. Pikirannya kan gitu kan. Kalau sekarang mah ya udahlah, duit dari Allah ya. Allah ingin kita berbagi lah, masa buat diri kita sendiri gitu. Begitu kalau saya. Kalau dokter Ica gimana pola pikirnya kan itu ya, pasti ada perbedaan kan dalam hal seperti itu apa ada yang lain. Kalau saya sih dalam hal itu maksudnya perbedaannya gitu loh. Dimikir ke akhirat gitu loh, maksudnya di akhirat nanti gimana gitu kan.
apakah amal baik saya diterima, apakah enggak, apakah ibadah saya diterima gitu kan. Itu sih. Cileni apa ada pertanyaan lain mungkin atau Dokter Ica ada pertanyaan buat Cileni? Ada pertanyaan buat Cileni. Kalau saya mungkin di awal ya salah satunya emang jujur kiblat saya kan Dokter Karisa gitu ya. Waktu Dokter Karisa di awal, jujur kita kan mikirnya gini ya Dok ya. Dulu kan surga itu ada juru selamat. Sekarang seperti kata Ustadz Waloni itu ya Waloni ini nggak ada juru selamat, cari selamat sendiri kan gitu ya. Jadi otomatis kan kita ini pertama yang dihitung kan kalau awal-awal ya mestinya pahala kan gitu ya. Wah ini semua dikejar pahalanya kan gitu ya. Kita pengen pahala sebanyak-banyaknya. Saya dengar juga pertama kali dari Dokter Ija tentang sholat duhur itu loh Dok. 12 rakaat gitu loh. Saya waktu kok bisa ya 12 rakaat dari mana kan gitu kan. Dokter bilang pokoknya kalau 12 rakaat insya Allah maksudnya mengharamkan diharamkan api neraka diharamkan gitu ya terhadap jasad kita. Nah siapa yang nggak pengen ya Dok ya gitu loh maksudnya mendapat itu gitu loh. Jadi terus gimana? Oh iya jadi 4 rakaat qobliyah, dua rakaat lalu setelah itu duhurnya fardunya 4 rakaat, setelah itu ba'diyahnya. Alhamdulillah selagi saya ada waktu saya pasti kejar itu Dok ya. Tapi terakhir kan sekarang pola pikirnya udah beda. Jadi ada teman kebetulan bilang, ini Bu, semua pahala kita ini juga tidak menjamin kita masuk surga. Kalaupun kita masuk surga itu ya karena ridhonya Allah. Justru mendengar kata itu saya lebih lega gitu Dok, bahwa kita nggak berlomba-lomba sendirian gitu ya. Memang kita juga sholawat Nabi ya untuk memohon syafaatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi cuman bedanya kan kita memang tidak ada jaminan gitu ya. Seperti ajaran sebelumnya kesannya kan jaminan gitu. Tapi di sini kita lakukan aja bagian kita, syariah kita sebaik-baiknya, selama kita sehat ya udah kita kerjakan ya apapun semua itu. Sholat sunnah atau apa, puasa sunnah, yang sunnah-sunnah kalau bisa kan dikerjakan gitu ya selagi masih ada waktu gitu ya. Dan tentunya yang fardu kan memang wajib. Gitu. Jadi kalau saya seperti itu, jadi pola pikir saya itu ya dulu semua udah kayaknya pasti gitu ya. Kalau di sini ya insya Allah makanya kan gitu ya. Jadi dulu saya kalau dengar insya Allah itu kesannya orang kan ngambil kesempatan gitu loh. Kalau dia nggak menepati janji ya udah insya Allah gitu loh. Padahal sebenarnya kan bukan itu. Kita ikut sertakan Allah dalam segala hal. Terus yang kedua Dok, ini udah ada 3 pertanyaan Dok. Yang kedua, yang kedua ini, jadi kalau dokter sendiri ya maksudnya yang saya tahu kan yang ada di YouTube mungkin ada yang lebih lagi. Jadi tindakan apa yang dokter itu sudah lakukan ya sejak awal dari mu'alaf sampai sekarang maksudnya untuk meningkatkan iman dan Islam. Ya. Sama aja sih Bu sebenarnya. Sama kayak Bu Leli, Bu Sivana juga gitu ya, menjalankan yang fardu gitu ya, menghidupkan sunnah, kemudian belajar ngaji, masih ikuti kajian-kajian. Kalau belakangan kadang ya sharing-sharing di majelis taklim, komunitas-komunitas seperti itu, zikir petang, zikir pagi itu yang nggak boleh tertinggal ya. Dulu saya ingat pesan Umi Irena Handono itu untuk jangan tinggalin zikir pagi dan petang itu karena itu seperti perisai buat kita gitu ya, yang melindungi kita gitu dari setiap serangan gitu ya. Nah itu yang nggak boleh ditinggal itu apa ya? Itu aja mungkin Bu antara lain ya, sama seperti yang lainnya lah gitu. Iya ya rasanya kurang terus waktu ya Dok ya untuk belajar itu ya Dok ya. Ya itu Pengennya apa itu. namanya Kak Tere tuh selalu ngomongnya kan kalau ketemu ya kita kan ingat mati itu karena pikir waktu kita tuh kan nggak banyak sebenarnya gitu ya. Sementara PR-nya tuh Iya. masih banyak banget. Gitu, betul. Iya ya. Ya, Alhamdulillah. saya ada pertanyaan untuk Bu Dokter Ica mengenai kan banyaknya upaya pemurtatan gitu ya dari umat sebelah gitu kepada orang-orang Muslim gitu ya.
Terus menurut Dokter Ica apa yang harus dilakukan umat Islam gitu untuk supaya kita tuh bisa mencegah atau mewaspadai upaya-upaya pemurtatan seperti itu, Dokter Ica? Iya, kalau pemurtatan itu sih sebenarnya udah pasti akan terus terjadi ya. Karena kan sesuai Quran surat Al-Baqarah itu udah disebutkan ya ayat 109, ayat 120 dibilang kan mereka tuh ya akan menginginkan gitu ya agar kita itu kembali gitu kepada kekafiran setelah kita beriman gitu. Mereka tidak akan senang gitu ya kepada kita hingga kita mengikuti agamanya mereka gitu. Itu udah sunatullah udah memang seperti itu gitu ya. Nah, dan memang akhir-akhir ini itu geliat permurtatan itu ya udah makin kuat ya dan terprogram gitu. Bahkan sasaran utama itu di daerah pelosok-pelosok mungkin ya yang jauh dari perhatian gitu ya, dari perhatian kita khususnya gitu ya. Orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi itu kayak sasaran utamanya gitu. Nah, mungkin yang kita harus lakukan gitu ya, kalau selama ini sudah ada mulai pembangunan masjid di daerah pelosok itu mungkin ya salah satunya bisa juga gitu ya, karena kan mungkin kalau terkendala tempat ibadahnya makin jauh gitu Kak, difasilitasi ya nanti mungkin, makin sulit gitu ya mereka mau beribadah gitu kan. Nah terus juga, nggak cukup dengan bangun masjid aja sih mungkin, kitanya juga harus, pembinaan, penguatan bikin program-program penguatan akidah langsung ke sana gitu ya, dari setiap kita majelis, taklim gitu ya. Karena kan memang, di dalam Islam itu, nggak ada islamisasi gitu ya. Karena kan kita prinsipnya tidak ada paksaan dalam memeluk Islam gitu ya, lakum dinukum waliyadin gitu-gitu. Nah, jadi yang perlu kita kuatkan ya bukan, ya mungkin ada orang yang melakukan bagian dakwahnya juga tetap ada gitu, tapi terlebih sih menurut saya tuh lebih ke penguatan akidah kita kaum muslim gitu ya, ke internal kita sendiri yang nggak boleh kalah kuat dan harus terprogram juga gitu. Itu sih mungkin Bu Sivana kalau menurut saya. Ya harus Mungkin ada penguatan tambahan dari Bu Leni. akidah ya, penguatan akidah ya Dokter Ica ya. Betul. Cileni